Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Umi Maulia dengan mata pelajaran SBDP di kelas 5, tema 2, subtema 3, halaman 95 dan 110. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian cerita bergambar. Kedua, menyebutkan ciri-ciri cerita bergambar. Yang ketiga, menjelaskan cara mewarnai gambar. Yang keempat, menjelaskan pengertian poster. Dan kelima, menyebutkan jenis-jenis dan cara membuat poster. Poin pertama, cerita bergambar. Apakah anak-anak Umi masih ada yang ingat apa itu cerita bergambar? Cerita gambar ialah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Apa tujuan pemberian gambar? Yaitu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi, atau menerangkan cerita agar lebih mudah dicerna. Ciri-ciri cerita bergambar yang pertama, memiliki warna yang menarik dan beragam. Yang kedua, digunakan untuk menerangkan tentang waktu, tempat, dan situasi. Yang mana biasanya pada sebuah cerita itu ada yang menunjukkan waktu. Waktu itu ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, serta tempat. Tempat itu apakah tempatnya ada di rumah atau di tepi sungai. Dan situasi ini menunjukkan keadaan, apakah keadaannya lagi bahagia atau sedih. Kemudian nomor 3, terdapat tokoh cerita. Tokoh cerita ini memiliki 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan figuran. Protagonis biasanya tokoh yang menjadi pusat cerita. Dan protagonis ini memiliki 2 macam, yaitu yang memainkan peran utama dan yang pemeran pembantu. Sedangkan antagonis ini biasanya tokoh yang menjadi tandingan dari pemeran utama. Kemudian yang ketiga, figuran. Figuran ini biasanya tokoh-tokoh yang mendukung suasana atau jalan cerita. Yang keempat, memiliki latar belakang. Cara mewarnai gambar. Yang pertama ada cara gradiasi, yakni dilakukan dengan cara memadukan warna untuk menciptakan tingkatan warna. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara memberi warna terang terlebih dahulu, kemudian warna gelap. Contohnya, ketika kita mewarnai rumput, biasanya rumput yang paling atas itu terkena matahari dan yang paling bawah itu tidak terkena. Jadi, untuk mewarnainya kita biasanya yang paling atas kita beri warna terang, kemudian semakin ke bawah dia menjadi gelap. Kemudian cara pewarnaan sketsa, yakni teknik pewarnaan yang dilakukan dengan cara menggoreskan pensil, pena, atau spidol. Biasanya teknik ini hanya memiliki satu warna saja. Kemudian cara memutar dilakukan dengan cara memutarkan krayon secara berulang-ulang pada objek gambar. Selanjutnya, lukisan. Mewarnai dengan cara lukisan yaitu dengan menggunakan cat air dan kuas. Yang kedua, poster. Poster adalah plakat yang terpasang di tempat-tempat umum dan biasanya berupa iklan atau pengumuman. Poster biasanya ditempelkan pada dinding atau permukaan yang datar. Sifat poster biasanya berisi informasi atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Bisa dilihat gambar di samping, ayo jangan ragu ke posyandu, di mana di sana berisi ajakan agar masyarakat jangan ragu-ragu untuk ke posyandu. Dan poster tersebut merupakan jenis poster layanan masyarakat. Jenis-jenis poster bisa anak-anak lihat gambar-gambarnya. Yang pertama, ada poster layanan masyarakat.
Di sana ia bertujuan untuk menyosialisasikan program layanan masyarakat yang digagas oleh pemerintah. Yang kedua, ada poster kegiatan yang bertujuan untuk meliput hal-hal umum seperti waktu dan tempat acara berlangsung, tema acara, beserta gambar-gambar pilihan agar menarik minat pengunjung. Yang ketiga, poster pendidikan. Poster ini berisi informasi seperti sosialisasi program pendidikan dari pemerintah. Yang keempat, poster niaga atau iklan yang berisi gambar promosi barang atau produk, tujuannya agar orang-orang tertarik untuk membeli barang tersebut. Terakhir, cara membuat poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, gunakan kalimat yang singkat, jelas, dan meyakinkan. Yang ketiga, pilih gambar dan desain yang menarik. Yang keempat, pilih lokasi yang tepat. Sekian penjelasan dari Umi ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak mengerti apa yang Umi jelaskan. Umi akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.